Sektor pertanian, khususnya padi, menjadi salah satu tumpuan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, menjaga laju perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Kontribusinya diharapkan terus meningkat di masa mendatang. Kini sekitar 95.000 hektare luas wilayah tanaman padi musim rendengan di Wajo sudah mulai dipanen. Berdasarkan hasil ubinan atau perkiraan Badan Pusat Statistik (BPS), bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Wajo, tiap hektarenya menghasilkan sekitar 6 ton padi. Adapun harga per kilogramnya berada di kisaran Rp4.400 sampai Rp4.500. Hitung-hitungannya, akan ada sekitar 570.000 ton hasil panen padi di Wajo. Jika dihitung dan dirupiahkan berdasarkan harga saat ini, itu kurang lebih senilai 2,5 triliun. Ini tentu menjadi kesyukuran bagi kita bahwa di tengah pandemi COVID-19, sektor pertanian kita masih bisa produktif. Meski demikian, kita berharap atas produksi per hektarenya bisa terus diupayakan untuk ditingkatkan pada panen berikutnya, kata Amran Mahmud, Bupati Wajo. Hal itu disampaikan Amran saat menghadiri panen raya padi di Dusun Masiae, Desa Paujepe, Kecamatan Kira, Jumat, tanggal 27 Agustus tahun 2021. Panen raya ini dilaksanakan di kawasan pertanian terpadu seluas 50 hektare milik Haji Bahar, turut hadir, yakni anggota DPRD Wajo, Elfrianto, Kepala Dinas Pertanian, Asyar, Kepala Dinas Perikanan, Nasfari, Sekretaris Camat, Kapolsek, dan Ramil Kira, serta Kepala Desa maupun masyarakat Desa Paujepe. Amran pada kesempatan ini mengoperasikan mesin pemanen padi didampingi operator. Kemudian dilanjutkan dengan penebaran bibit ikan di embung milik Haji Bahar. Amran menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah dan masyarakat Desa Paujepe, khususnya keluarga besar Haji Bahar, atas dukungannya terhadap salah satu program unggulan dari pemerintah Kabupaten Wajo yaitu pertanian terpadu. Terima kasih banyak Pak Haji Bahar atas dukungannya terhadap program pertanian terpadu yang merupakan salah satu program unggulan kami. Kami berharap dan saya tantangki untuk kedepannya bisa diupayakan ada peternakan di kawasan pertanian terpadu milik TA. Dinas terkait akan siap membimbing dan mengarahkan terkait hal tersebut, ucap Amran. Amran juga mendorong kepada masyarakat untuk bisa mengembangkan pertanian terpadu di lahan milik mereka masing-masing. Kami akan bantu dan bimbing bagi masyarakat yang ingin menerapkan pertanian terpadu di lahan masing-masing. Tapi, yang betul-betul serius, ucap Amran. Jadi pertanian terpadu itu bukan hanya untuk lahan milik desa dan kelurahan, tapi lebih kepada masyarakat. Ini adalah bentuk upaya kita agar bisa meningkatkan produktivitas lahan yang ada. Jadi, selain bertanam padi, juga budidaya ikan, peternakan, ayam, misalnya, tuturnya. Dengan begitu, pasti penghasilan kita juga akan meningkat. Ini terus kita dorong, apalagi di masa pandemi saat ini. Pemulihan ekonomi menjadi prioritas pemerintah dengan tetap mengupayakan pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19, tambahnya. Amran juga kembali mengingatkan tentang etos kerja kepada masyarakat, yakni kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja keras. Hal itu, kata dia, harus hadir ketika ingin mencapai hasil maksimal. Allah tidak akan mengubah nasib seseorang, kalau bukan dia sendiri yang mengubahnya. Jadi selain menerapkan etos kerja yang saya sebutkan tadi, paling penting juga adalah tekad yang kuat dari kita untuk berubah ke arah yang lebih baik, tentunya dengan berharap dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapnya. Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa pertanian terpadu yang saya canangkan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, ya, untuk saling menyemangati. Ya, bayangkan yang tadinya hanya sawah, hanya padi, ditambah ikan. Nah, seandainya ada juga ternak, nah itulah yang kita maksud pertanian terpadu, supaya kotorannya bisa dimanfaatkan, ya, dagingnya bisa bernilai ekonomi. Jadi
Itulah konsep pertanian terpadu. Makanya kalau ada yang mau melaksanakan pertanian terpadu, insya Allah kita bantu. Makanya kami bantu di sini embung-embung, kita bantu bibit. Ya, itulah dukungan pemerintah. Jadi siapa yang mau melakukan program pertanian terpadu, kita akan support. Jadi tidak mengenal bahwa harus punyanya desa, punyanya pemerintah daerah, biar pribadi. Itu berarti ada kesungguhan mau berbuat, mau bekerja. Ya. Sementara tokoh masyarakat sekaligus pemilik lahan pertanian yang hari ini melaksanakan panen raya, Haji Bahar, menyampaikan terima kasih dan rasa syukur atas kesediaan Bupati Wajo untuk melaksanakan panen raya tanaman padi miliknya. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas kesediaan Bapak Bupati untuk hadir dan melaksanakan panen di lahan kami. Apa yang disarankan tadi oleh beliau untuk menghadirkan peternakan akan kami upayakan. Memang pertanian terpadu ini adalah bentuk dukungan kami terhadap program beliau, ucapnya dengan penuh kegembiraan. Mana dengan adanya pelaksanaan pesta panen yang dilaksanakan di daerah Bapak, silakan sedikit Pak. Sebenarnya pesta panen ini dilakukan oleh Pak Bupati ini itulah untuk betul-betul masyarakat di sini bisa meningkat seperti apa yang tidak ditingkatkan. Syukurlah kalau Pak Bupati ada di sini. Karena di sini menyangkut pertanian dan perikanan. Jadi masyarakat di sini Pak, apa harapannya untuk pembangunan selanjutnya kepada pemerintah Pak? Kalau masyarakat di sini Pak, harapannya pembangunan ini supaya bagaimana lebih meningkat daripada yang lalu. Itu harapan kita di sini. Karena ini daerah-daerah terpencil. Maka syukurlah Pak Bupati datang di sini. Itulah masyarakat sini. Selain itu Pak, termasuk pertanian, selain jalanan yang ada 3 itu, air, jalanan dan leden ya, apa namanya? Dan satu lampu ya misalnya, bagaimana untuk yang ketiganya ini Pak, sudah terpenuhi di sini ya, Pak? Kalau lampu di sini saya kira sudah, alhamdulillah sudah terpenuhi. Air juga irigasi sudah terpenuhi. Air juga air pam ini sudah sisa sedikit, sudah terpenuhi semua Pak. Ya. Tadi ada disampaikan Bapak Bupati bahwa Pak Haji adalah salah satu tokoh yang berhasil di sini melalui program Bapak Bupati pertanian terpadu. Sisa satu tadi yang disampaikan Bapak Bupati, bagaimana kalau Pak Haji membangun juga tempat peternakan? Kira-kira bagaimana itu Pak? Ya, kalau sebenarnya anjurannya Bapak tadi itu sebenarnya Pak sangat bagus Pak. Hanya menjadi masalah di sini, masalah lokasi kalau peternakan sapi. Kalau peternakan ayam, saya kira kita mau siap ke sana Pak. Bahkan teman sudah ada saja di sana Pak. Terakhir Pak, ini kan juga daerah wilayah pantai. Bagaimana kondisi pantai yang ada di sekitar sini? Kondisinya, keadaannya sekarang. Keadaannya Kalau kondisi pantai saya lihat di sini, saya lihat sisa aman-aman, sisa ada abrasi sedikit dulu ya. Saya kira sudah dibenahi Pak. artinya tidak merusak. Tidak merusak juga Pak, tidak ada merusak Pak. Tidak ada merusak. Kalau lokasi di sini Pak, lokasinya kelompok tani mati rotasi, ada 50 hektar lebih sedikit. Pekerjaannya 27 kakak gitu Pak. Sekali panen berapa ton Pak? Sekali panen per hektar biasa 5 sampai 7 ton sekali panen. Berapa kali panen dalam 1 tahun Pak? Cuma 2 kali Pak. 2 kali. Kalau irigasinya bagaimana? Irigasinya jalan terus Pak, 2 kali. Kalau untuk tahun ini panen apa namanya nih Pak? Ini panang ada sangai panang Baru. Timo. Oh, Timo. Timo.